Udah siap direkam, Bu? Ya, sudah mulai. Sudah? Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu hebat, peserta VCT yang saya hormati. Pada pagi ini, tim kami akan mengadakan webinar yang narasumbernya adalah Ibu Sri Soniawati dari SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, pada pagi ini beliau akan membawakan materi tentang penyelesaian matematika mudah dengan Maple. Maka mari kita simak dan pertemuan ini akan dimoderatori atau dipandu oleh moderator hebat kita, yaitu Bapak Jailani SPD dari SD Negeri Pasawahan. Beliau adalah kepala sekolah. Untuk itu, maka mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena kita sudah diberi waktu dan diberi kesehatan. Dan waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada Bapak Moderator. Silakan Bapak J untuk memandu acara ini. Silakan Pak. Silakan Pak J. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali, kita simak bersama-sama pagi ini berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan Maple dalam pembelajaran matematika, yang insya Allah akan disampaikan oleh presenter hebat kita pagi ini, Bu Sri Sonia. Bapak Ibu yang berbahagia, yang mudah-mudahan hari ini berkenan hadir menyimak webinar ini. Pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang bagi sebagian anak dianggap pelajaran yang cukup sulit. Tentu saja memerlukan strategi dan pendekatan khusus bagi Bapak Ibu guru dalam membelajarkan matematika ini, sehingga matematika menjadi sesuatu yang bermakna bagi anak dan dirasakan mudah dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Tentu saja diperlukan kemampuan guru dalam memilih metode, memilih pendekatan, dan memilih strategi pembelajaran apa yang mungkin digunakan dalam pembelajaran matematika tersebut. Salah satunya adalah Maple. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan menyimak apa itu Maple. Sebagai pengantar, perlu diketahui bahwa Maple itu adalah sebuah aplikasi untuk pembelajaran matematika yang memiliki berbagai animasi yang dapat menyesuaikan baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Maple ini memberi fungsi yang cocok untuk hampir semua cabang matematika. Maple yang tidak dapat dilakukan tanpa alat tersebut. Ada beberapa alat matematika di dalam internet, dan salah satunya adalah Maple yang bisa digunakan oleh anak. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan webinar ini, mari kita sama-sama simak penggunaan Maple dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan di Bu Sri Soniawati, matematika yang berusia muda, baru 20 Cianjur. Ibu Sri Sonia ini beliau sedang menempuh pendidikan matematika di STKIP Siliwangi. Ibu Sri Sonia disilahkan untuk menyampaikan materi pada kegiatan webinar ini. Mangga Bu Sri Sonia. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang Bapak Ibu hebat dan Ananda Kreatif. Terima kasih telah hadir pada acara webinar Virtual Coordination Training Batch 8 pada tema penyelesaian matematika mudah dengan Maple. Terima kasih Bapak Moderator dan Ibu Host yang telah membantu saya pada kesempatan kali ini. Untuk pembukaan mungkin tadi sudah terwakilkan di awal, dan sekarang untuk mengefektifkan waktu, saya akan mengenalkan apa itu Maple. Sebentar. Nah, di sini ada penjelasan tentang Maple. Maple adalah perangkat lunak matematika berbasis komputer, yaitu sistem komputer aljabar yang mampu menyelesaikan persamaan dalam bentuk solusi solusi numerik dan simbolik. Maple dibuat oleh yang cikal bakalnya berasal dari para peneliti dan Universitas of di tahun 1988. Maple merupakan komputer Aglebia sistem Kaukas yang dapat memanipulasi pola, prosedur, dan perhitungan algoritma, baik untuk analisis maupun sintetis. Hasil penghitungan Maple mampu menjadi solusi matematika dengan metode numerik dan simbolik. Di dalamnya terdapat simbol Maple mampu menyajikan pemrosesan simbolik dan visualik. Visualik persamaan matematika dapat disajikan dalam berbagai variasi grafik, simulasi, modeling, bahkan animasi. Semuanya dapat dengan mudah dilakukan. Maple berjalan pada sistem operasi keluarga Windows dan cukup mudah untuk digunakan. Dan Paste bisa menggunakan sebelum masuk ke perintah-perintah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah, khususnya untuk aljabar linear, terlebih dahulu kita memahami lingkungan Maple. Saya akan menjelaskan di sini ada bagian-bagian Maple. Yang pertama ada menu bar seperti file, edit, worksheet atau lembar kerja. Dan ada digunakan untuk mempermudah dalam menulis, dan worksheet umumnya terletak di bagian kiri dari Maple. Nanti kita akan lihat bagian-bagian Maple setelah kita praktik nanti setelah penjelasan Maple-nya. Di sini ada aturan dasar Maple. Penulisan dalam Maple umumnya terdiri dari penulisan modern dan klasik. Penulisan secara modern, secara otomatis bisa digunakan pada saat Maple dibuka, sedang klasik dilakukan dengan menekan plus M. Pada dasarnya dari segi fungsi keduanya sama. Perbedaan dapat dilihat dari gambar berikut. Nanti gambarnya akan saya lihatkan. Terus untuk eluksi perintah digunakan tombol Enter atau dengan klik ikon tanda seru. Selanjutnya dalam Maple setiap perintah akan berbentuk perintah seperti dalam kurung. Jadi setiap perintah itu harus di awal dan akhirnya harus ada dalam
tanda kurung buka dan kurung tutup. Perintah di sini menyesuaikan perintah yang digunakan di dalam kurung berisi permasalahan matematika dan parameter yang diperlukan. Nah, untuk aturan penulisan matematika dalam Maple, seperti penulisan biasa, ada kalau penulisan biasa itu sama, di sini ada penjumlahan. Penulisan biasanya seperti plus, terus penulisan pada Maple-nya pun sama. Terus pengurangan pun sama. Terus perkalian, hanya perkalian diganti dengan tanda bintang. Dan 5 ya, kalau misalkan di komputer saya. Terus ada pembagian. Biasanya pembagian itu ditandai dengan garis miring di sini. Terus ada pangkat. Misalkan A, B pangkat 3, kalau misalkan di Maple, A dikali B dikalinya dengan tanda bintang. Terus B pangkatnya dengan kutip di atas. Kalau misalkan di komputer saya, itu ada di tidak di F ya, ada di F4 kalau tidak salah. Nah, seterusnya ada Pi. Terus ada akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu di sini tanda penulisannya square. Terus ada nilai mutlak atau ABS. Terus ada definisian. Seperti ini definisiannya. Sama ya kalinya dengan tanda apa ini namanya? Tanda bintang. Selanjutnya, nah langsung ke praktek saja agar lebih mudah dan lebih memahami. Nah, baik. Bapak Ibu di sini bisa lihat ada ini menu Maple-nya. Jadi Maple itu bisa di-download di Google, ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Kalau ini saya menggunakan Maple 2018 yang tidak berbayar. Jadi gratis. Ada juga yang berbayar. Mungkin Bapak Ibu bisa cek nanti di Google. Kalau yang berbayar itu mungkin lebih mudah, lebih enak aja gitu. Saya menggunakan tapi tidak di komputer ini. Saya hanya menggunakan ini yang tidak berbayar. Jadi menunya hanya seperti ini saja. Di sini ada new dokumen. New dokumen isinya sama seperti worksheet di sini, new worksheet di sini, seperti lembar kerja di sini. Hanya kalau misalkan new dokumen itu polos, tapi kalau worksheet ketika penulisan akan ada tanda yang seperti ini, tanda siku seperti ini. Di sini ada bantuan, mungkin di sini Bapak Ibu nanti bisa lihat, bisa buka-buka nanti kalau misalkan ada sudah mendownload aplikasinya. Maple juga, kita coba buka di sini ya. Nah, ketika worksheet-nya saya buka, akan menjadi seperti ini. Di sini ada seperti kalkulus, seperti simbol-simbolnya di sini. Nah, kita juga bisa bikin grafik di sini. Kita hanya tinggal menuliskan angkanya saja, dan nanti akan muncul grafiknya. Nah, kalkulus. Di sini pokoknya Maple itu komplit semua tentang simbol-simbol matematika. Karena matematika itu identiknya dengan simbol-simbol ya. Jadi Maple ini sangat mudah, sangat simpel, dan simbol-simbol matematika itu semua ada di sini. Jadi kita tidak susah-susah jika misalkan kita membuat sebuah penyelesaian yang akan dikasihkan berupa
print out atau berupa file ke anak, jadi kita lebih mudah di sini menggunakan penyelesaiannya. Jadi tidak harus ribet-ribet dan simbolnya pun pasti mudah dibaca oleh anak. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada seperti biasa ya, seperti di Word biasa karena ini berbasis Windows. Jadi menunya sama seperti ini. Di sini ada untuk print, untuk cut, untuk kembali, terus di sini banyak simbol-simbol lainnya dan nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri karena mungkin akan lebih mudah jika mencoba sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Maaf Bapak Ibu, share screen-nya ada. Nah, baik kita lanjut. Ada. Terima kasih Bu. Nah, jika saya mempraktikkan ya, jika saya mempunyai soal seperti ini, kalau misalkan kita mau membuat soal ditandai dengan tanda pagar seperti ini, jadi nanti tidak akan error atau aplikasi tidak akan nanti penyelesaian, karena kalau misalkan di Maple sebelah sini itu adalah kita menulis soal atau persamaan atau misalkan, nah di sebelah kanannya di sini adalah penyelesaiannya, penyelesaian yang akan nanti dihasilkan oleh Maple. Nah, jika saya punya soal seperti ini, nah jika nanti saya punya soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjawab dengan menggunakan persamaan 1. Jadi kalau di Maple itu persamaan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi langkah-langkahnya itu rinci. Jadi menggunakan yang pertama kita akan nulis persamaan 1. Tidak memakai spasi ya. Tidak memakai spasi, tidak memakai enter atau kecuali kalau misalkan kita nanti sudah selesai menulis persamaannya, menulis langkah yang akan kita gunakan, mungkin kita harus menggunakan enter. Terus di sini ada persamaan 1, titik 2 sama dengan kita menulis di sini panjang sebuah kolam renang adalah 3 kali lipat dari lebarnya. Jadi kita sudah mengetahui lebarnya 3 kali lipat. Terus panjang 40 lebih dari lebarnya. Tentukan ukuran masing-masing. Jadi di sini kita akan menentukan panjang, bukan panjang, lebar sebuah kolam. Nah, lanjut ke sini. Persamaan mungkin L-nya sama dengan 3 dikali untuk lebarnya mungkin akan menggunakan
eh, variabel W. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita enter. Nah, persamaan 1 lebarnya sama dengan 3 kali W. Jadi, di sini kita lihat yang hilang itu hanya jadi hanya ini saja. Terus persamaan kedua, L sama dengan W ditambah 40. Karena di sini panjangnya 40 lebih dari lebarnya. Hasilnya akan, nah seperti ini. Terus persamaan ketiga, kita kurangi persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Persamaan 2. Nah, titik koma. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ke persamaan 4. LHS itu adalah ruas kiri ya. Banyak mungkin kalau misalkan Maple identik itu dengan bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris saya sedikit belepotan, jadi saya kurang Inggrisnya. Nah, di sini mulai dari LHS, RHS, mungkin substitusi, mungkin Maple itu punya simbol-simbol tersendiri ya. Nanti simbol-simbolnya Ibu Bapak bisa lihat nanti di info yang dari set yang sebelumnya. Di sini saya akan misalkan dan ruas kanan. LHS, karena di sini adalah perintahnya persamaan 3, jadi memakai tanda dalam kurung. Dikali W sama dengan RHS per 3 kurangi 2 dikali W. Oh, mohon maaf. Maaf Bapak Ibu, mungkin
laptop saya tidak support karena Maple itu memang agak sedikit berat. Jadi saya coba stop share dulu ya sebentar. Bapak Ibu maaf mungkin aplikasinya harus diinstal ulang ya karena saya sudah 2 kali install ulang aplikasinya. Jadi karena ini tidak berbayar ya, jadi sedikit susah untuk aksesnya. Jadi bukan legal ya, tapi ini masih resmi. Hanya mungkin lebih efektif dengan aplikasi yang berbayar seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini Bu Sonia, penggunaan Maple ini tidak harus online kan, Bu? dan ada yang tidak. Kalau saya ini menggunakan yang offline. Terus Waktu Zoom-nya hampir habis. Mengingatkan waktu Zoom-nya udah hampir habis. terus saja. Sampai di sini saja dulu. Saya kembalikan ke barangkali ada yang mau ditanyakan dari peserta yang lain. Ya. Terima kasih Bu Sri Sonia. Sepertinya kalau aplikasi itu bisa digunakan tadi, sepertinya cukup menarik. Hanya ada satu yang saya lihat yang agak rumit, tetap dalam proses penulisan notasi-notasinya. Seperti halnya kita mungkin menggunakan penghitungan persamaan dengan menggunakan kalkulator hampir sama persis seperti yang nampak pada Maple tadi. Tentu saja sepertinya diperlukan ketelitian juga ya Bu Sonia, agar kita dalam memasukkan notasi itu tidak keliru. Bukan seperti itu ya Bu Sonia? Jadi Maple itu kalau misalkan kita
menulis titik saja itu sudah sensitif. Pun berpengaruh pada nanti sangat sensitif seperti itu. Iya, terima kasih Bu Sonia, Bapak Ibu guru hebat, Ananda yang mengikuti kegiatan webinar ini. Maple mempermudah pekerjaan kita dalam mengolah matematika, tetapi ada satu kelemahan yang memang kadang-kadang kita tidak bayangkan, misalnya dalam penulisan notasi. Kita memerlukan kehati-hatian dalam penulisan notasi tersebut karena dapat berakibat kepada kesalahan hasil atau termasuk akan muncul error dalam penulisan notasi tersebut. Itu barangkali kelemahan yang nampak dari penggunaan Maple. Sebelum ditutup, barangkali ada yang akan ditanyakan kepada teman-teman partisipan yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Mumpung kita masih bertemu dengan Ibu Sri Sonia, disilakan barangkali ada yang akan bertanya. 6 menit lagi, Pak. Bu Gina, barangkali ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Intinya sekali lagi, Maple itu mempermudah kita dalam proses perhitungan matematika. Selain perhitungan matematika, persamaan aljabar dan sebagainya, ternyata tadi Bu Sonia juga sudah memperlihatkan bahwa Maple pun, aplikasi Maple ini juga bisa digunakan untuk perhitungan data, termasuk logika dan data, salah satunya yang biasa kita gunakan di SPSS, mungkin juga bisa digunakan di Maple ini. Bukankah seperti itu, Bu Sonia? Iya, Pak, betul sekali. Ya, terima kasih Bu Sonia atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan Bu Sonia ini menginspirasi guru-guru kita, termasuk anak-anak kita, bagaimana mempermudah pembelajaran matematika. Matematika yang sulit ternyata bisa dipermudah dengan menggunakan salah satunya aplikasi Maple. Terima kasih Bu Sonia atas inspirasinya. Mudah-mudahan teman-teman guru-guru matematika di Indonesia, juga Ananda yang mengikuti kegiatan ini bisa menggunakan salah satu aplikasi dalam mempermudah pekerjaan matematika, yaitu Maple. Sekali lagi terima kasih Bu Sonia. Bu Indri, saya kembalikan room ini kepada Bu Indri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata kita terbatas oleh waktu. Terima kasih untuk narasumber yang hebat dan moderator yang sangat cakap. Maka karena waktu juga kita cukupkan pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Presensinya udah ya.